Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 akan mengerjakan tugas pengganti UAS dari mata kuliah perencanaan pengendalian proyek. Jadi perkenalkan, nama saya Aldani Saslam dengan stambuk F11122137. Saya Kadek Ferdi Sugandi dengan nomor stambuk F11122116. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sogel Gifari dengan stambuk F1122041. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana tutorial memakai Microsoft Project. Tapi sebelum ke tutorialnya, kita harus mengetahui dulu apa itu Microsoft Project. Jadi Microsoft Project adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk membuat jadwal suatu proyek untuk berbagai tujuan dan aktivitas. Dalam dunia konstruksi, Microsoft Project digunakan untuk membantu manajemen proyek konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Project. Pada tahap pertama, kita akan belajar bagaimana cara membuat jadwal dan mendefinisikan project pada Microsoft Project. Langkah pertama, kita akan menentukan kapan dimulainya sebuah proyek. Kita pilih project, kemudian project information, dan kita masukkan, misalnya kita ambil contoh proyek kita akan pada tanggal 11 Januari. Kita juga bisa menentukan berakhirnya sebuah proyek, sehingga nantinya Microsoft Project akan menghitung mundur dari tanggal berakhirnya proyek, sehingga diketahui kapan proyek tersebut akan dimulai. Langkahnya yaitu kita pilih di schedule form, kita pilih project finish date, sehingga yang kita tentukan itu berakhirnya sebuah proyek atau tanggal berakhirnya sebuah proyek. Untuk contoh kali ini memakai project start date, kita akan menentukan kapan dimulainya proyek, kemudian pilih OK. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengatur hari kerja kita masuk ke change working time pada Microsoft Project. Default yang dimiliki adalah hari Sabtu dan Minggu. Itu adalah hari libur, sehingga apabila kita tidak mengganti, maka Microsoft Project akan menghitung hari Sabtu dan Minggu itu tidak termasuk dalam kalender hari kerja. Untuk menggantinya, kita masuk ke Workweeks, kemudian pilih Details. Kita lihat untuk default waktu pekerjaannya jam 8 sampai jam 12. Kemudian istirahat 1 jam dan dilanjutkan lagi pekerjaan jam 1 sampai jam 5. Untuk contoh kali ini, kita akan memasukkan Sabtu itu masuk dan hari libur masih pada hari Minggu. Kita klik pada hari Sabtu, kemudian pilih specific working time. Kita masukkan jam kerjanya. Kemudian pilih OK. Untuk mengecek apakah hari Sabtu itu sudah masuk apa belum, teman-teman bisa melihat pada tabel ini. Untuk warna putih ini adalah hari kerja, sedangkan warna abu-abu di hari Minggu itu adalah hari libur, ditandai dengan keterangan ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan item pekerjaan pada kolom text name. Saya sudah siapkan contoh Excel. Sebuah contoh proyek yaitu proyek pekerjaan saluran batu kali, teman-teman.
bisa memasukkan item pekerjaan di kolom text name, bisa langsung diketik maupun mengcopy dari file lain, misalkan Excel yang sudah ada item pekerjaan, kita copy, kita masukkan ke kolom text name. Untuk mengkelompokkan item pekerjaan, kita bisa memblok item pekerjaan yang diinginkan, kemudian kita pilih indent. Semua item pekerjaan kita kelompokkan sesuai dengan item pekerjaannya. Untuk mengembalikan item pekerjaan tersebut, apabila terjadi kesalahan ataupun kita akan mengganti ke kelompok pekerjaan yang lain, teman-teman bisa memilih Auden. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan durasi pekerjaan. Teman-teman bisa memasukkan durasi pekerjaan pada kolom duration. Misalnya kita ambil contoh untuk pekerjaan mobil sampai 4 hari. Pekerjaan galian misalkan 7 hari. Nah, kita sudah memasukkan durasi pekerjaannya. Terlihat dari tampilan pada Gantt chart. Apabila ingin langsung terisi, maka kita blok, kita pilih auto schedule. Apabila tidak dipilih auto schedule, maka kita akan mengisi manual setiap item pekerjaannya. Maksudnya kita akan mengisi tanggal, dimulainya kapan. Untuk mempercepat waktu kita pilih auto schedule. Langkah selanjutnya yaitu mengisi kolom prosesor. Kolom prosesor ini adalah keterkaitan antara setiap item pekerjaan. Misalkan pekerjaan pembersihan lahan akan dilakukan setelah mobilisasi peralatan. Maka kita masukkan 3 ms. 3 ini maksudnya adalah row ketiga, yaitu item pekerjaan mobilisasi peralatan. FS ini adalah singkatan dari finish to start. Maksudnya, pekerjaan pembersihan lahan akan dilakukan setelah selesainya pekerjaan mobilisasi peralatan. Kemudian kita ketik enter. Di sini terlihat pada Gantt chart, terlihat hubungan antara pekerjaan mobilisasi peralatan dan pembersihan lahan akan dilakukan setelah selesainya pekerjaan mobilisasi peralatan. Misalnya, pengukuran boplang, kita masukkan bersamaan dengan pembersihan lahan. Sehingga kita masukkan 4S. SS ini adalah status start, maksudnya pekerjaan dimulai bersamaan. Setelah itu teman-teman bisa juga memasukkan keterkaitan antara pekerjaan predesesor dengan cara lain. Kita klik pada kolom predesesor, kemudian double klik, dan kita masuk ke predesesor. Kita memilih tipe keterkaitannya. Ada 4, paint twist, touch start, bend touch, dan finish dan status finish. Kemudian klik OK. Kita isi dahulu.
Jadi kita isi dulu ya teman-teman, sesuai kebutuhan kita. Setelah kita isi kolom predecessor, maka keterkaitan antar pekerjaan sudah selesai. Dan kita sudah selesai membuat jadwal pekerjaan dari pekerjaan saluran batu kali ini. Dan untuk mengecek durasinya, kita bisa cek pada kanan ini, atau bisa juga teman-teman klik pada bagian ini. Dan setelah mengisi kolom predecessor, keterkaitan antara semua item pekerjaan, maka jadwal kita sudah terbentuk. Terlihat sebelah kanan Gantt chart kita sudah selesai. Dan terlihat pekerjaan kita dimulai pada bulan Januari dan selesai pada bulan Februari. Dan untuk detailnya kita lihat, bisa kita pilih project, terus project information, kemudian pilih statistik. Dan di sini terlihat proyek kita akan dimulai pada 11 Januari dan selesai pada bulan 12 Februari dengan durasi 28 hari. Untuk kolom work dan kasnya masih 0 karena kita belum mengisi resource-nya. Dan kita bisa melihat lintasan kritis dari jadwal pekerjaan kita. Caranya pilih format, kemudian critical text. Pada tampilan terlihat lintasan kritis kita pada pekerjaan mobilisasi peralatan, pada pengerjaan tutup saluran, dan pemasangan pengerjaan penutupan saluran. Nah, jadi cukup sekian tutorial dalam menggunakan Microsoft Project. Terima kasih. Jadi itulah tadi penjelasan singkat tentang cara menggunakan Microsoft Project. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.